Babu makruhati shalah, bab tentang kemakruhan salat. Agsamu makruhati shalah arba'atun. Pembagian kemakruhan salat itu ada 4 bagian. Jadi dalam kitab Taqrirat ini dibagi menjadi 4 bagian yang berkaitan dengan kemakruhan salat. Ketika kita mengetahuinya dari 4 bagian ini, insya Allah kita akan meninggalkannya. 4 bagian itu, yang pertama makruhatun, kemakruhan min nahiyati makani shalah, yang berkaitan dengan tempat sholat. Ya. Jadi yang pertama kemakruhan dari segi tempat sholatnya, min nahiyati dari segi makani sholat, tempat sholat. Wa makruhatun, dan kemakruhan min nahiyati halil musalli, dan kemakruhan dari segi keadaan orang yang sholatnya. Nanti setiap bagian itu dicontohkan seperti apa. Yang ketiga wa makruhatun, dan kemakruhan min nahiyati mukhalafati ba'di sunani au tarkiha, dari segi pelanggaran sebagian sunnah atau meninggalkannya. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan, mukhalafatus sunnah makruh, ya. Segala sesuatu yang melanggar sunnah di dalam sholat itu hukumnya jadi makruh. Tidak membatalkan sholat tetapi makruh. Itu akan dijelaskan seperti apanya. Yang keempat yaitu wa makruhatun min nahiyati fi'liha, dan makruh dari segi pengerjaannya. Wa makruhatun min nahiyati fi'liha, dan kemakruhan min nahiyati dari segi pengerjaannya. Yang pertama tadi apa? Makruhatun min nahiyati makani shalah, kemakruhan dari segi tempat sholat. Jadi ini akan membahas ada 15 tempat kita dimakruhkan sholat di sana. 15. Ya, pertama as-sholatu fil hammam, sholat di tempat mandi, bukan di kamar mandi, ya. Kamar mandi itu biasanya ada tempat WC-nya, ada tempat pembuangannya. Ini ada tempat yang dikhususkan untuk mandi. Seperti nanti di pesantren mah ada, ya, isinya bak, sudah bak aja, tidak ada kloset, tidak ada apa-apa. Itu namanya hammam, ya, hammam. Jadi sholat di kamar mandi atau sholat di tempat mandi. Makanya ta'liq nomor 1 di sini disebut al-hammam fi kutubil fikhi. Hammam di dalam kitab fikih itu huwa al-mu'addu lil ghusli faqat, tempat yang disediakan untuk mandi faqat saja. Itu hammam di dalam pengertian fikih, ya. Jadi sholat di hammam makruh. As-sholatu fil maslah, sholat di tempat melepas dan memakai pakaian. Maslah, di tempat yang biasa digunakan untuk melepas dan memakai pakaian. Kenapa? Karena biasanya tempat tersebut dekat dengan hammam. Ya, dekat dengan hammam. Biasanya kita kalau ngelepas pakaian pas mau masuk ke hammam, ya. Tempat yang dekat dengan maslah, ya, baik tempat memakai atau melepasnya, kamar ganti, ya, kamar ganti, tempat melepas dan memakai pakaiannya, kamar ganti. Jadi makruh sholat di tempat itu. Kemudian yang ketiga as-sholatu fil ma'ton atau al-ma'tin, sholat di tempat ngetemnya unta. Unta ini kalau minum gantian, ya. Unta ini kalau minum rombongan kan datang, sedangkan tempatnya itu satu. Yang satu masuk tuh minum. Ini yang sebagiannya ma'ton namanya, ngantri dia, tempat ngantrinya unta pas mau minum. Ya. Itu makruh sholat di situ.
Makruh itu apabila kita yakin tidak ada najis yang bersentuhan dengan kita langsung ya, ketika sholat. As-sholatu fil ma'tan. Nomor 3 ini atanul ibil. Wahwa yang dimaksud dengan atanul ibil itu al mahallul ladzi tanaha ilaihi ba'da syurbiha liyashroba ghairuha aw tashroba hiya thaniyan. Tempat yang dia gunakan untuk istirahat setelah dia minum. Supaya apa? Liyashroba ghairuha, supaya yang lainnya minum gantian. Atau tashrobu aw tashroba hiya thaniyan, atau dia mau minum lagi. Tempat yang dia gunakan untuk menunggu ketika yang lainnya minum, dia habis minum ke belakang dulu, yang lainnya minum, dia juga nunggu di sini supaya mau untuk minum lagi. Ya intina di urang mah weuh makton lah. Nyambereun dikaitkeunana hewan naon nu aya biasana sok diangon di dia. Ya. Baik itu sapi atau apa. Kemudian yang keempat as-sholatu fil majzarah. Salat di tempat penyembelihan. Majzarah. Wa hiya maudi'ul jazr ay adzibh. Ya. Adzib, tempat penyembelihan. Ya penyembelihan apa saja, mau penyembelihan sapi, kambing atau ayam. Pokoknya tempat yang mu'ad, yang dikhususkan untuk menyembelih hewan. Itu makruh salat di situ. Kemudian yang kelima as-sholatu fil maqbarah, salat di kuburan. Salat di kuburan itu makruh. Allati lam tumbash, yang belum digali. Kalau sudah digali mungkin hukumnya tidak makruh, tetapi haram mungkin. Haram itu kalau yakin tumbasannya itu sudah tercampur dengan mayat. Ya, sudah tercampur dengan mayat. Ya, kalau mayat manusia itu kan suci, tetapi yang dalamnya itu seperti darah, apa nanahnya. Ya. Tanah yang tercampur dengan mayat itu kan kalau ditumbas itu digali lagi. Ternyata yang dari bawah menjadi di atas, kita sholat di atasnya, berarti kita sholat di tempat yang tidak suci. Makanya di sini disebutkan as-sholatu fil maqbarah allati lam tumbas. Sholat di atas kuburan yang belum digali kuburannya. As-sholatu fil mazbalah, sholat di tempat sampah. Sholat di tempat sampah, mazbalah itu makruh hukumnya. Kemudian yang ketujuh as-sholatu fit thoriq, sholat di jalan. Sholat di jalan makruh, ya kecuali kalau izin dulu sama yang punya jalan. Ya izin yang punya jalan siapa? Polisi, izin dulu penyekatan jalan. Jalan sementara parakan muncang simpang ditutup. Buat apa? Buat sholat, diizinan. Ya seperti sholat apa tuh anu rame. Nah, itu tidak makruh. Ini kalau tiba-tiba dia sholat di jalan atau di masjid juga, tetapi dia sholatnya di tempat lewatnya orang, makruh itu. Lawang panto sholat, ya makruh hukumnya. Soalnya itu termasuk di jalan. Kemudian yang kedelapan as-sholatu fil kanisati wal bi'ah, sholat di tempat tempat ibadahnya orang Yahudi. Al-bi'ah itu tempat ibadahnya orang Nasoro. Sholat di gereja, di tempat orang menyembah agamanya Yahudi atau Nasoro, makruh sholat di situ. Selagi tidak yakin bahwasanya tempat itu najis. Kalau kita yakin tempat itu najis, ya mau sah atau sholatnya. Kan suci itu bukan anggota badan kita, suci minal badan wal makan. Suci dari tempat dan pakaian, ya, dari pakaian, badan dan tempat. Jadi sholat di gereja hukumnya apa? Makruh. Ya. Illa li gordin, kecuali ada tujuan yang utama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya ada misi-misi dakwah lah. Misi-misi dakwah itu mungkin
jadi amalul khair, ya. Bisa berubah hukumnya karena dia mempunyai atau yang melakukan itu mempunyai misi yang sangat bagus, dan dengan misinya itu berpotensi menarik sebagian orang yang menjadi sasaran dakwahnya. Allahu a'lam, ya. Jadi menanggapi seperti banyak permasalahan sekarang atau yang diperbincangkan, ada orang-orang yang masuk ke gereja, ya, tujuannya seperti main hadroh. Tujuannya apa? Kembali kepada tujuan, ya, kembali ke tujuan. Innamal a'malu binniyat. Adapun main hadroh di gereja, siapa yang mengharamkan? Sholat aja nggak makruh kok. Sholat aja makruh. Kita membahas tentang fikih, ya, tentang hukum. Adapun dengan statement-statement orang, mungkin mereka mempunyai hukum-hukum yang lain. Sholat aja dimakruhkan, ya. Cuman pertanyaan, apa nggak ada tempat lagi selain gereja? Cari tempat yang pas gitu dengan apa yang dia kerjakan, sesuaikan dia sedang apa, ya. Nah, jadi kembali lagi ke niat dan tujuannya masing-masing. Menanggapi permasalahan masalah ini, kita ada kiai masuk gereja, ngapain kita harus ribut-ribut, ya. Udah, dia punya tujuan, dia punya niat. Kalau kita yang nggak suka, udah biar sukut aja, diam. Kita punya cara masing-masing. Cuman yang melakukan seperti itu akan berbenturannya dengan tujuan. Apa tujuannya? Tujuan tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa memponis orang itu melakukan sesuatu yang salah karena kita tidak diperlihatkan kesalahan dia itu, tujuan dia itu kita tidak mengetahuinya. Itu. Nah, jadi kita mah nyari aman aja sudah. Ya. Nyari aman selagi itu perkara tidak diharamkan atau hanya makruh saja, udah. Ya. Jangan terus diungkit-ungkit. Cuman pertanyaannya kan, apa yang dilakukan harus menyesuaikan tempat yang layak, tempat yang pantas. Main hadroh tempatnya ya di madrasah, ya. Di masjid juga kan dipermasalahkan. Di masjid oke didebatkan, mau main hadroh cina tatabuhan di masjid. Ya, larus dah. Komo ya, ya pokoknya kita harus nyari aman lah. Selagi tidak ada keterangan yang mengharamkannya, udah cari aman aja. Amaluna amaluhum, ya. Kita punya amalan dan mereka juga punya amalan. Mereka punya tujuan dan kita juga punya tujuan. Silaturahim tetap ya berjalan lancar. Ulah kan nyeri hatayan ku batur anu main hadroh di gereja, ulah gawe deui, ya. Ngan urang ulah rutan. Ulah bisi can kataekan. Bisi can kataekan orang, mungkin orang yang main hadroh di gereja itu udah kataekan ilmunya dan tujuannya sudah pas. Urang pancan boga tujuan nu hadena, mending ulah di madrasah wae haji, ya. Kemudian yang ke-9, as-sholatu ala sathil Ka'bah. Salat di atas Ka'bah. Makruh hukumnya. Lain di atas, di atap Ka'bah salat di situ. Makruh hukumnya. Pajarkeun teh afdal cenah. Afdal di mana? Oh pan ieu mah di luhureun Ka'bah. Ya, iku fikih mah pan jelas. Geuningan. Salat di luhureun Ka'bah teh makruh, sugan teh pang afdol na tempat. Kemudian yang ke-10, as-sholatu fi batnil wadi ma'a tawaggu'is suyul. Salat di wadi itu, ya, wadi itu jurang atau lembah. Jurang. Wadi itu lembah atau jurang. Ma'atawagui yang berpotensi akan datangnya suyul. Apa suyul? Banjir. Salat di lembah. Kalau di Hadramut mah gunung itu suka ada apa lekukan-lekukan. Biasanya kalau ada suyul itu airnya itu
melewati situ. Itu namanya al-wadi, lembah, ya. Paham tuh? Pokoknya di tempat sholat di tempat yang berpotensi akan memudaratkan. Intinya seperti itu. Ya, sholat di jurang yang mana jurang itu atas bagian atasnya berpotensi akan longsor, makruh di situ. Ya. Kemudian yang ke-11, as-sholatu maudi al-maks wa mithluhu kullu maksiatin. Salat di tempat perpajakan. Makas itu tadi nyari di kamus itu tempat pemungutan atau bayaran pajaknya. Ya intinya seperti itu. Terus dicontohkan wa mithluhu kullu maksiatin. Dan seperti al-maks itu setiap tempat yang digunakan untuk maksiat, makruh sholat di situ. Tempat yang biasa digunakan untuk maksiat, sholat di situ makruh hukumnya. Nggak tahu kok ini al-maksu itu mau di al-maksi. Maksi itu kalau di kamus dijelaskan perpajakan, tempat perpajakan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Hah? Ya, kemudian yang ke-12, as-sholatu fisuk. Sholat di pasar. Lamun masjidna di pasar melain pasar eta mah. Masjid. Kumaha lamun masjidna di pasar, sholatna di mana? Di pasarna atau di masjidnya? Di masjid. Atau eta mah sholat di masjid dan sholat di pasar. Dia bisa ngampar sajadah di tengah pasar, tah makruh hukumna. Ya. As-sholatu amama adami yastaqbiluh. Sholat di depan orang yang menghadap dirinya. Ya, orang lagi duduk kita sholat depannya, Allahu Akbar. Makruh hukumnya. Ya. Jadi as-sholatu amama adami yastaqbiluh. Sholat di depan adami, manusia ya. Berarti kalau bukan adami yang dihadapinya bagaimana? Seperti sholat di hadapan jin. Ya, beneran hukum dohir aja ini, pokoknya yang kelihatan aja. As-sholatu amama adami yastaqbiluh. Nah, kemudian yang ke-14 kemakruhan sholat itu adalah al-iton. Naon iton teh? Iton itu adalah orang sholat di tempat itu terus nggak pindah-pindah. Oh, pajarkeun teh istiqomah, rugi ente. Kenapa? Karena setiap tempat yang digunakan untuk sholat akan bersaksi di hadapan Allah. Ente sholat di nyawa terus. Eta we unggul nu saksina teh meureun ke di akhirat. Nu lainna, tempat nu lainna moal bersaksi. Makanya al-iton itu makruh. Di sini dijelaskan. Al-itonu huwa ittikhadul musalli. Orang sholat menjadikan walau imaman, walaupun imam, maudian menjadikan tempat yusolli fihi yang dia gunakan untuk sholat, wala yantakil anhu ila ghairihi, dan tidak tempat dan tidak berpindah ke tempat yang lainnya. Seperti imam sholat di tempat imam, makruh. Pokoknya habis sholat itu geser, habis sholat geser. Ya, yang penting ada geseran lah, ada perbedaan. Ketika dia sholat wajib, berarti sholat sunnahnya bukan di tempat itu. Al-iton wahwa ittikhadul musalli, menjadikan orang yang sholat, menjadikan walaupun dia seorang imam, menjadikan apa? Maudian, tempat yusalli fihi yang dia gunakan untuk sholat, wala yantakil anhu ila ghairihi, dan tidak pindah ke tempat yang lainnya. Kemudian yang ke-15 yaitu as-sholatu musawiyan lil imam fil mauqif. Salat yang sejajar dengan imam ketika berdiri. Ketika ada orang salat berjamaah, antara dirinya dan imam itu sejajar. Ya, sejajar, lempeng. Itu makruh hukumnya. Ya, makruh. Kalau makmum yang melebihi sedikit aja itu batal sholatnya, karena taqaddam alal imam. Ya, taqaddam alal imam yubtil sholat, ya ngebatalkan sholat. Jadi mihelaan lain mihelaan imam fil mauqif.
lebih depan daripada imam. Imam di tukang itu diharap sajajar makruh hukumnya. Disunahkan untuk mendapatkan pahala jamaah. Ini jarang sekali ya yang memperhatikan masalah ini. Untuk mendapatkan pahala jamaah itu antara imam dan makmum apabila berdua, imam satu makmum satu, itu jaraknya antara ujung jari makmum ke tumitnya imam itu 1 jengkal. 1 jengkal. Ya. Ini tumitnya imam, ini ujung jarinya kita 1 jengkal. 1 jengkal jaraknya. Kalau lebih ini di stop jadi 3 ziro misalkan. Itu sah sholatnya tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Begitu juga kalau misalkan sholat berjamaah makmumnya banyak. Jarak antara imam dan makmum itu tidak boleh lebih dari 3 ziro supaya mendapatkan pahala jamaah. 3 ziro itu ya sekitar 1,5 meter lah. 1,5 meter. Ya, 3 ziro. Kalau misalkan jaraknya 2 meter, nah itu akan menghilangkan pahala berjamaah. Nanti akan dijelaskan di dalam kemakruhan ya. Kemudian as-sholatu musawiyan lil imam fil mauqif. Itulah 15 tempat yang dimakruhkan kita untuk melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu makruhatun min nahiyati halil musalli ya. Yang kedua kemakruhan dari segi keadaan orang yang sholat. Dari segi orang sholatnya. Nanti insya Allah akan dijelaskan ya. Jadi yang menyebabkan makruh sholatnya itu gara-gara dirinya. Contoh satu, sholat dalam keadaan menahan kentut, makruh hukumnya ya. Dan banyak lagi contohnya.